Haleluya, shalom saudara. Gimana kabar saudara pada hari ini? Saya doa setiap kita berada dalam kondisi yang baik-baik aja, dipelihara dan dipenuhi oleh kebaikan Tuhan. Yuk sebelum kita mulai renungan pada hari ini, setiap kita boleh satukan hati kita untuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat segala kebaikan, rahmat, kasih karunia yang boleh kami rasakan, yang kami alami dalam hidup kami. Sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Berbicaralah atas setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Hari ini saya akan membawa sebuah tema renungan, judulnya sebuah pertanyaan. Can you trust God's timing? Dapatkah saudara mempercayai waktunya Tuhan? Karena dalam sebuah kehidupan, salah satu hal yang paling membuat orang sebel, yang paling sulit adalah menunggu. Hal yang paling sulit menunggu. Gak ada yang suka menunggu. Makanan kita lama datang aja kita komplain. Kendaraan kita lama dikit aja, misalnya kita order transportasi online dan lama datang kita komplain. Setiap kita juga pasti menunggu. Hidup kita gak pernah lepas dari satu hal yang menunggu. Menunggu apa? Menunggu mujizat Tuhan. Menunggu apa? Menunggu kesembuhan. Menunggu apa? Menunggu keluargamu dipulihkan. Setiap kita menunggu. Setiap kita ada di ruang tunggunya Tuhan. Cepat atau lambat, nomor kita pasti dipanggil kok. Tapi kan pertanyaannya, saat di ruang tunggunya Tuhan itu, saat kita menanti Tuhan itu, apa sih yang kita lakukan? Kita buka ayatnya dulu, Mazmur 27 ayat yang ke-14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Ayatnya mau kasih sebuah semangat, mengencourage saudara untuk sabar sama Tuhan. Nantikan Tuhan, kuatkan. Saya doa setiap penonton yang menonton acara ini yang udah mulai lemah, yang udah mulai rasanya tuh udah mau menyerah dalam hidupnya, demi kasih Kristus saya bilang nantikanlah Tuhan, kuatkanlah, teguhkanlah hatimu. Jangan mundur dari imanmu Pak, jangan tidak berdoa lagi Bu, jangan patah semangat anak muda. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Saat di ruang tunggunya Tuhan sabar. Jangan di ruang tunggunya Tuhan tuh jangan komplain. Sabar dalam menanti Tuhan bisa diartikan 3 hal. Yang pertama, karena kita perlu cukup diam aja. Kita simpen rasa kekhawatiran kita. Kita simpen rasa kayak kok Tuhan itu sih, kita simpen mulut kita dan kita tetap berjalan sama Tuhan setiap hari. Tugas kita cuman cukup sabar sama Tuhan. Yang kedua apa? Being good tempered. Kalau diartikan sabar, gak marah-marah. Pikir dari kita nanti Tuhan nanti, tapi marah-marah. Ngomel aja, ngedumel aja. Terus misalkan kita doa soal sebuah rumah gitu misalkan, rumah pribadi. Terus belum dijawab-jawab sama Tuhan. Gak lama kita lihat orang, entah teman kita di kantor, mungkin teman pelayanan kita, bahkan kita di gereja, hidupnya mungkin menurut kita gak lebih baik kepada kita. Dan dia dijawab lebih dulu. Doanya sama, punya rumah juga. Dan kita mulai komplain, Tuhan kan saya lebih rajin ke gereja. Tuhan kan hidup saya tuh lebih baik daripada dia. Kok dia duluan yang dijawab? Dan kita mulai hitung-hitungan sama Tuhan. Padahal tidak ada perbuatan baikmu yang dapat membuat Tuhan terkesima. Gak ada yang perlu kita banggain sama Tuhan kalau kita buat baik. Kenapa? Karena buatan baik kita gak mungkin buat terkesima. Karena Tuhan itu udah lebih baik sama kita. Karena buatan kita gak bisa buat nyogok Tuhan. Maka yang ketiga, having the will to wait. Punya kemauan buat sabar sama Tuhan. Untuk mau nunggu, untuk mau sabar, untuk mau tahan dikit lagi sama Tuhan. Terkadang Tuhan belum jawab, bukan karena dia jahat. Kadang Tuhan belum jawab, karena Tuhan ngelindungin kita. Banyak hal mungkin yang kita doakan kita belum siap. Bisa bayangin gak Pak Bu, kalau kamu punya anak usia balita atau usianya masih SD, tahu-tahu dia bilang, Pas saya mau motor dong. Kamu mampu beliin, kamu mungkin punya uangnya. Tapi apakah kamu kasih itu motor ke anakmu masih SD? Enggak kan? Kenapa? Karena kamu tahu dia belum siap. Kalau kamu kasih itu motor, anakmu kecelakaan. Sama dengan Tuhan. Karena dia belum kasih, karena dia tahu dan dia lihat kamu belum siap. Banyak orang gak siap
nunggu. Banyak orang juga gak siap kaya. Saat ketika berkat Tuhan mungkin jadi sombong. Saat Dr. Ki jawab mungkin kita mulai lupa Tuhan. Mungkin kita ngerasa kita bisa, itu karena gue. No. Setiap doa yang dijawab semata-mata karena kebaikannya Tuhan. Apa sih dampaknya kalau kita tuh gak sabar sama Tuhan? Yang pertama kita jadi berasumsi sama Tuhan. Tuhan, kok Tuhan gak jawab-jawab? Kayak Tuhan seneng deh saya menderita. Kayak Tuhan rela saya berjalan, rela saya hidup saya susah, karena mungkin saya banyak dosa kali ya. Kebenarannya, Tuhan kita amat sangat baik. Saudara yang punya anak, gak mungkin kan anakmu main dicolokan listrik nih, dicolokan stop kontak, dimasukin jarinya, kamu bilang jangan. Gak lama dimasukin lagi, jangan. Yang ketiga kali kamu sebel, kamu bilang ke istrimu, mah anak kita nih gak bisa dibilangin mah. Gimana kita kasih dia pelajaran? Kamu ambil tangan anakmu, kamu colok ke stop kontak, dia kesetrum. Mungkin gak kamu gitu sama anakmu? Enggak kan? Senyebelin-nyebelinnya dia, semungkin dalam tanda kutip ya, sesusah diaturnya dia, kamu akan sabar sama dia. Mas montok apa sih? Malah nadanya tinggi dikit kan? Begitupun Tuhan sama kamu. Gak mungkin Tuhan sengaja bikin kamu susah karena dia sebel sama kamu. Enggak. Alkitab bilang Bapa mana di dunia yang kalau anaknya lapar dikasih ulat atau kalajengking. Bapa di surga itu amat sangat mengasihi. Yang kedua, kalau kita gak sabar sama Tuhan, jadi kita jadi punya mispersepsi sama Tuhan. Punya mispersepsi sama firman-Nya. Kamu akan bilang, mana? Kata ikut Tuhan diberkati. Mana katanya sama Tuhan gak ada kurang. Dan kamu mulai bilang, firman Tuhan itu bohong. Dan kamu mulai gak ke gereja. Dan kamu mulai gak beribadah. Dan kamu mulai tinggalin Tuhan. So, hari ini kalau sekarang kamu lagi menunggu dan mungkin penantianmu panjang. Mungkin belum dijawab 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Sabar. Berarti kolom komentar bilang, saya harus belajar sabar. Amin. Bagian yang terakhir saya bilang, what is required in order to live patiently? Apa yang harus kita punya untuk hidup kita jadi hidup yang sabar. Menanti janjinya Tuhan. Menanti jawabannya Tuhan. Yang pertama Roma 8 ayat ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang pertama bahwa kita harus punya iman sama Tuhan. Faith in God. Kita perlu punya iman bahwa di dalam segala situasi, kondisi, Dia bekerja, Pak, Bu. Mungkin keadaannya mungkin lagi gak baik buatmu. Mungkin posisimu lagi gak menguntungkan. Kamu lagi kepepet, kejepit, mentok. Dan katanya Tuhan belum bekerja. Suka gak suka, percaya gak percaya, di masa tergelap pun Allah bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Dia sedang buat sesuatu dalam hidupmu, Pak. Dia sedang buat sesuatu sama kamu, Bu, anak muda. Dia sedang buat sesuatu. Kita lagu tangan Tuhan sedang merenda suatu karya yang agung mulia. Sabar ikut Tuhan. Yang kedua, kita perlu punya ketaatan sama Tuhan. The spirit of obedience. Untuk mau jalan taat sama Tuhan. Sekalipun kamu gak ngerti. Sekarang mungkin kayak Abraham. Tiba-tiba di suatu malam Tuhan kasih perintah kepada Abraham untuk korbankan Ishak, anaknya yang dijanjiin sama Tuhan. Abraham tunggu Ishak bertahun-tahun. Dan saat udah ada Ishaknya, Tuhan kasih sebuah hal yang mungkin dia gak ngerti. Kok anak perjanjian disuruh dikorbanin? Tapi apa Abraham lakuin? Taat. Kita bilang pagi-pagi benar, besoknya dia pergi sama Ishak sama bujangnya. Sekalipun kamu gak ngerti apa yang Tuhan buat dalam hidupmu, sekalipun kamu gak ngerti Tuhan mau buat apa sih, kok gini banget sih hidup, kok gini amat ikut Tuhan. Ayo kita belajar taat sama Tuhan. Ayo kita belajar untuk mau ikut sama Tuhan walaupun kamu tuh gak ngerti Tuhan mau buat apa. Makanya saya selalu suka omongan kalimatnya gini, ikut Tuhan gak pakai perasaan, ikut Tuhan pakai iman. Karena kalau setiap kita pakai perasaan ikut Tuhan, mungkin kita bubar kali ikut Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan gak selalu kamu mengerti.
Kadang Tuhan gak kayak yang kamu pikirin kadang. Kadang jalannya gak terselamat kata Alkitab. Dia sudah pakai iman. Kalau kamu gak ngerti sama jalannya, at least setidaknya kamu percaya sama hatinya. Hatinya gak pernah jahat sama kamu. Hatinya gak pernah aneh-aneh. Hatinya gak pernah sengat kamu nangis. Dia amat sangat mengasihimu. Yang ketiga yang terakhir adalah determination to wait. Tekad untuk menunggu. Tadi gini, kamu lagi nunggu. Dan kamu tahu belum jawab bertahun-tahun. Tapi kamu bilang di sini, gak apa-apa. Sabar. Gak apa-apa, saya mau setia. Gak apa-apa. Apa yang Tuhan mau buatlah. Itu namanya determination to wait. Dalam Mazmur 32 ayat 8 dikatakan, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju padamu. Mata Tuhan tertuju pada kamu, Pak, Bu, anak muda. Tertuju pada keluargamu, tertuju pada bisnismu, tertuju pada kesehatanmu, tertuju pada keadaan ekonomimu, tertuju pada orang jahat yang mungkin kamu gak tahu berbuat jahat sama kamu, tapi matanya tertuju ke situ. Dia sedang membuat escape plan, jalan keluar buat kamu. Matanya tertuju pada masa depanmu anak muda. Kamu lagi bingung mau kuliah di mana? Kamu lagi bingung abis sidang skripsi gue ngapain ya? Mata tertuju sama kamu. Tertuju sama kamu, menyiapkan yang terbaik bagi kamu, menatang setiap langkahmu. So punya iman hari ini. Kalau kamu lagi nunggu, sabar. Kalau kamu gak ngerti jalannya, punya iman, sabar. Kalau kamu gak ngerti jalan-jalannya Tuhan, lihat hatinya Tuhan gak pernah jahat sama hidupmu. Sabar. Amin. Kira firman dari hari ini boleh menguatkan setiap kita. Dan saya undang setiap kita menutup Alkitab kita. Kita selesai datang kepada Tuhan. Nyanyikan lagu pujian ini. Haleluya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi dia berkatakan lewati cobaan. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih. Kami telah dengar firman-Mu pada hari ini. Tuhan, ajar kami untuk tetap sabar menanti waktu-Mu Tuhan. Ajar kami untuk tetap kuat, tidak mudah menyerah, tidak patah semangat, tidak mundur dari Tuhan. Betul mungkin Tuhan buat kami menunggu karena Tuhan pasti siapkan kami. Tapi kami dengan yakin dan percaya saat kami sudah siap, berkat-Mu pasti turun atas setiap kami. Misalkan apapun yang kami gumulkan hari ini, apapun yang kami nanti-nantikan, entah keturunan kah, entah tebusan ekonomi kah, kesehatan kah, pemulihan keluarga kah, masa depan yang cerah kah, atau apapun yang setiap umat-Mu nantikan hari ini. Dengan iman kami percaya penantian kami sama Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Iman kami akan bertemu dengan mujizat dari Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari, biar kebaikan anugerah dari Tuhan turun setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin.
Demikian dengan pada hari ini dan jangan lupa yang punya surga, crazy in love with you. Bye-bye.